Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mari kita dalami perkataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan bisa kita bayangkan, bisa kita tafsirkan bahwa Yesus memiliki kepedulian, Yesus memiliki kepekaan, Yesus memiliki hati yang tulus murni. Maka dari itu, ini sungguh menjadi permenungan kita pada masa ini, ketika dalam pelayanan kita, bagaimana kita membawa hati untuk melayani. Apakah hati kita tergerak ketika melayani untuk kepuasan diri kita sendiri, atau kita membawa semangat pelayanan itu demi kemuliaan Tuhan? Maka kalau kita membawa hati yang murni, membawa hati yang peduli kepada sesama kita, membawa hati yang peka kepada sanak saudara kita yang membutuhkan, maka pelayanan kita tidak lagi menjadi pelayanan yang berbeban berat. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita mendapatkan suatu tugas pelayanan, mendapatkan tugas ini dan itu, merasa bahwa sebenarnya saya tidak mampu, tapi kenapa saya yang dipilih? Justru itu yang menjadi pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan harian kita. Namun Yesus pada hari ini sungguh menunjukkan kekuatan iman dari sebuah pelayanan. Ketika Yesus pun memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, apakah kita memiliki hati yang sama seperti Yesus? Atau justru kita dengan segala kelemahan yang ada diri kita merasa bahwa kita tidak mampu, merasa bahwa apa yang kita lakukan hanya demi diri kita sendiri? Atau mungkin kita melayani dengan sungguh bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ketika kita mengingat kembali Mazmur tanggapan pada hari ini,
Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Maka dalam karya pelayanan kita, saya seringkali mendengar dari beberapa teman, saudara gitu ya, atau umat di sini, ketika kur, misalnya, ketika kur, "Frater, suara kami bagus tidak? Oh, tadi kayaknya salah. Oh, kayaknya tadi nyanyinya mengkol sedikit. Aduh, belok sedikit." Nah, lalu saya selalu mengatakan, "Tidak, kalian bagus." "Oh, frater mau bagus terus, nggak pernah ngasih tahu yang benar." Itulah yang saya katakan bahwa tujuan dari pelayanan adalah kita lihat apakah kita memberikan pelayanan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, apakah kita memberikan pelayanan kita untuk Tuhan. Maka ketika kita memberikan pelayanan untuk Tuhan, yang dicari adalah bukan sempurnanya, tetapi bagaimana kita memberikan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka bukan soal bagusnya, maka bukan soal sempurnanya, tetapi bagaimana kita memberikan hati kita. Ketika kita sudah memberikan diri kita untuk ikut dalam pelayanan kur, untuk ikut dalam pelayanan liturgi, ataupun dalam pelayanan keseluruhan yang ada di gereja ini, kita telah memberikan diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan pun yang akan mencukupi segala kekurangan kita, Tuhan juga yang akan membimbing kita. Sehingga pada akhirnya, mukjizat yang dilakukan Yesus pada hari ini kepada orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, dan juga kepada 4.000 orang tadi, sungguh juga terasa bagi diri kita. Ketika Yesus mampu menyembuhkan secara jasmani dan juga rohani, ini menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, apakah dalam hidup harian kita juga merasakan mukjizat Yesus ini? Bukan hanya mukjizat kesembuhan dari sakit fisik kita, tetapi apakah kita juga merasa bahwa dalam segala kesulitan, dalam segala penderitaan kita, entah dalam pekerjaan, entah dalam kehidupan kita di keluarga, kita merasakan bahwa Tuhan memberikan mukjizat kepada kita melalui iman, melalui sesama kita, dan juga melalui apapun yang kita alami pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pada hari ini kita mampu merasakan bahwa hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan sungguh juga mengena dalam diri kita, sehingga kita pun terarah untuk memberikan kasih kita, untuk memberikan kepedulian kita kepada sesama, diri kita sendiri, dan juga demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita hening sejenak.